Semua ini bermula pada tahun 1960-an. Indonesia waktu itu lagi dalam masa berat banget. Ekonomi gak stabil, inflasi tinggi, dan harga bahan makanan naik terus. Bahkan, beras makanan pokok utama sempat langka. Lalu, pemerintah mulai nyari alternatif pangan. Mereka ingin sesuatu yang murah, tahan lama, dan bisa dibuat massal. Nah, di waktu yang sama, di Jepang, mie instan baru saja sukses besar setelah diciptakan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958. Nah, ide itu juga mulai nyebar ke negara lain, termasuk Indonesia. Tapi tentu saja, Indonesia juga punya tantangannya sendiri, seperti bahan baku gandum yang impor, dan juga kebiasaan makan orang yang berbeda banget sama orang Jepang. Jadinya, kalau mau bikin mie instan di sini, gak bisa cuma niru dan harus diubah dari nol, biar cocok buat lidah orang lokal. Nah, kita lanjut pada tahun 1969. Berdirilah perusahaan lokal bernama PT Sanmaru Food Manufacturing, yang kemudian bekerja sama dengan PT Indofood Sukses Makmur. Dari kolaborasi inilah muncul produk yang bakal melegenda, yaitu Indomie. Nah, nama Indomie sendiri itu gabungan dari dua kata, yaitu Indo yang berarti Indonesia dan mie yang artinya mie. Nah, jadi artinya itu adalah mie yang berasal dari Indonesia. Simple tetapi punya identitas yang kuat. Produk pertamanya dirilis di tahun 1972, yaitu Indomie rasa kaldu ayam, tapi kenyataannya gagal total. Orang Indonesia waktu itu belum familiar sama mie instan. Buat mereka, makanan instan itu mahal, gak kenyang, dan aneh. Tetapi perusahaan itu gak nyerah. Mereka tahu lidah orang Indonesia itu suka gurih, pedas, dan kaya akan bumbu. Jadi mereka mulai riset rasa baru, rasa yang bukan sekadar adaptasi dari Jepang, tapi benar-benar rasa Indonesia. Dan kalian tahu nggak? Hampir 10 tahun sampai akhirnya ide itu muncul dari tim mereka. Katanya, gimana kalau kita bikin mie instan tanpa kuah? Ide itu terdengar aneh saat itu, karena mie instan selalu identik dengan kuah panas. Tetapi mereka nekat. Mereka bikin mie dengan minyak, kecap, dan bumbu kering. Nah, setelah sekian lama, produk itu resmi diluncurkan pada tahun 1982. Namanya Indomie Goreng. Dan hasilnya pasar meledak. Indomie mie goreng langsung jadi tren nasional. Semua orang suka karena rasanya gurih, manis, pedas. Yang paling penting, rasanya tuh Indonesia banget. Mie instan yang tadinya makanan asing sekarang berubah jadi bagian dari budaya kita sendiri. Dan gimana sih Indomie terkenal sampai seluruh dunia? Nah, kita kembali pada tahun 1990-an. Indomie mulai melangkah ke luar negeri. Awalnya mereka cuma ngeekspor kecil-kecilan ke Timur Tengah dan Afrika. Tetapi di sana sesuatu yang gak terduga terjadi. Indomie jadi fenomena. Dan kalian tahu negara apa yang pertama kali cinta berat sama Indomie? Yaitu negara Nigeria. Orang-orang di sana langsung cocok sama rasa bumbunya, karena mirip masakan lokal mereka yang kaya akan rempah dan minyak. Bahkan Indomie pada tahun 1995, mereka membangun pabrik besar di Nigeria. Indomie saking populernya, di Nigeria sampai muncul istilah generasi Indomie, yaitu generasi yang anak-anaknya tumbuh besar dari makan Indomie setiap hari. Dan sekarang, Nigeria bukan cuma konsumen terbesar Indomie di luar Indonesia, tetapi juga produsen utama untuk seluruh Afrika Barat. Dan enggak di Nigeria, Indomie juga terkenal di Australia, Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika. Dan mie goreng adalah rasa yang paling disukai oleh dunia. Sampai sekarang, Indomie sering menang dalam penghargaan Top Instant Noodles in the World. Indomie nggak cuma sukses karena rasanya enak. Ada beberapa alasan kuat dibalik kenapa bisa sebesar ini. Jadi, setiap negara punya varian khusus. Misalnya di Afrika, ada Indomie Chicken Pepper. Dan di Timur Tengah, ada mie rasa kari. Tapi Indonesia, tetap yang paling dicari adalah mie goreng dan rendang. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalian suka mie rasa apa? Jawab di komen ya. Nah, selain adaptasi rasa lokal, harganya murah, tapi branding elegan. Bungkus warnanya cerah, kelihatan mewah, tapi tetap terjangkau. Selain itu, distribusinya juga masif. Dari warung kecil hingga minimarket luar negeri, semuanya punya stok Indomie. Selain itu, nostalgia dan identitas. Buat banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, Indomie bukan sekedar makanan, tapi itu adalah makanan rumah asal mereka. Nah, sekarang Indomie di mata dunia. Sekarang Indomie udah dijual lebih dari 90 negara. Dan setiap tahunnya produksi lebih 20 miliar bungkus.
Bahkan di luar negeri, banyak yang nggak bilang mie instan. Mereka bilangnya Indomie. Kalian nggak ngerti? Nah gini, ibaratnya kayak kita nih. Di Indonesia ada banyak jenis brand air minum. Tapi tetap kan kita panggilnya Aqua. Nah, banyak juga influencer luar negeri sampai bikin Indomie Challenge. Restoran luar negeri juga bikin menu yang namanya mie goreng style. Dan juga gak banyak YouTuber bule yang bilang rasanya gak masuk akal karena enak banget. Selain itu harganya murah. Bahkan menurut World Instant Noodle Association atau WINA, Indonesia adalah negara dengan konsumsi mie terbesar kedua di dunia di bawah Tiongkok. Yang bikin menarik, Indomie bukan cuma soal rasa atau bisnis. Ini cerita tentang bagaimana kreativitas lokal bisa jadi solusi global. Kayak di Jepang, mie instan diciptakan untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Dan Indomie muncul untuk membantu rakyat Indonesia di masa sulit. Bedanya, Indomie kemudian tumbuh jadi identitas bangsa. Dari bungkusnya yang sederhana, Indomie jadi simbol bahwa makanan rakyat pun bisa mendunia, asal dibuat dengan niat dan rasa yang tulus. Nah, sebelum kalian pergi, aku mau ngasih tahu aja, kalau channel ini suka bikin konten yang kayak gini. Jadinya, subscribe biar tetap bisa lanjutin cerita menarik lainnya.